Orang orang Australia kalau ngomong Indomie bukan Indomie. Saya gigit lengkuas itu kayak udah happy banget. Udah lama nggak makan lengkuas itu. LPDP, beasiswa LPDP itu nggak cuman nyokolahin ibu S2 ya, S2 ternyata bisa juga nyokolahin anaknya dan bisa jadi mandiri kayak gini nih, thanks to LPDP, luar biasa banget. Dan kamu senang nggak menjalaninya? Atau ini negara sebenarnya bikin happy nggak sih? Pas landing itu saya langsung ngomong bapak saya, "Pak, aku mau." Di housing crisis itu satu tema yang udah dibicarakan sedemikian rupa. Di sekolah dibicarakan, di berita dibicarakan. Ada terus tuh. Ada terus, saking parahnya itu. Namun orang-orang Australia, bule-bule Australia, mereka bilang bahwa oh ini salah imigrasi, salah imigran yang datang ke Australia, jadinya rumah sedikit. Padahal menurut data, bukan karena itu, investor luar negeri membeli rumah di Australia dan rumahnya dipecah-pecah rumahnya, jadi kamar-kamar itu di-rent orang-orang ini. Karena itu rumah single family home harganya di awal 2010-an something $200,000 sekarang melunjak tinggi jadi 1 sampai 1,5 juta dolar mediannya. Kalau kita konversi ke rupiah 10 sampai 15 miliar. 10 sampai 15 miliar ya. Jadi itu harga rumah tipe-tipe apa tuh? Tipe single family home. Single family home yang berapa kamar? Paling 2 sampai 3 kamar. 2 sampai 3 kamar, 12 sampai 10 15 sampai 15 miliar. 10 sampai 15 miliar ya. Itu udah standar lah segitu ya. Standar itu. Standar ya. Standar. Itu kenapa orang bule Australia seneng banget tuh ke Bali itu. Murah. Iya. Dia bahkan berasa murah ini orang rumah aja dia 12 sampai 15 miliar. Kalau di sini mah bisa dapat villa, udah villa dengan view yang indah dia di sini. 10 miliar ya. Sampai terakhir tuh saya di Brisbane ada demo anti imigrasi. Orang-orang ngomongnya demo anti imigrasi. Mereka bawa bendera Australia dan yang muncul tuh orang-orang putih. Dan anehnya lagi, satu karakter yang mencolok di demo itu adalah white supremacist, neo-Nazi. Namanya siapa aku lupa. Oh, yang ada Ada di demo itu. Dia lagi bikin speech. Dia white supremacist. Anggap orang-orang putih lebih tinggi lah. kastanya lebih tinggi dibanding orang lain. Padahal suku asli di sana kan aborigin. Original, iya. Aborigin itu putih nggak? Enggak kan? Itu aslinya mereka kan. Tapi Mereka juga imigran masalahnya itu. iya, yang teriak ini imigran juga sebenarnya kan. Yang asli malah aboriginnya. Nah, tapi ada nggak punya teman yang memang asli aborigin situ? Kalau di sekolah saya emang ada, cuman saya nggak terlalu dekat sama dia. Tapi maksudnya kita kalau ngomongin color nggak white kan dia? Atau mix? White. Oh, dia white. White. Jadi orang history Australian Aboriginal people itu, British people datang ke Australia, mereka memilih untuk selective breeding orang-orang indigenous ya. Indigenous ditaruh di satu camp, terus anak-anak aborigin diambil dari keluarga orang aborigin itu. Mereka dipaksa untuk menikah dengan orang kulit putih, sehingga mereka tidak lagi berkulit hitam seperti kita. Sampai jadi ada peribahasanya, bukan peribahasa, ada bahasa blood quantum. Seberapa persen pun kamu aborigin, mau kamu seputih apapun, kamu tetap orang aborigin. Oh, ada kata-kata kayak gitu jadinya. Oh, oke. Sebagai anak muda yang sendirian sekarang di situ dan harus bekerja untuk hidup, kamu senang nggak menjalaninya? Atau ini negara sebenarnya bikin happy nggak sih? Ya, opportunity di Australia banyak. Cuman mungkin karena saya cuma tahu cara masak 2 makanan kali ya. Saya sedih. Gak ada makanan Indonesia. Makanan Indonesia gimana di sana? Oh, Bang. Ada restoran Indonesia di dekat university. Saya pernah beli di sana sama keluarga saya. Bebek goreng sama nasi. $14, $140,000. Gila, itu kayak beli 140.000. seperempat ekor sama nasi $14. Belum minum?
Belum minum. Belum minum. Belum tax tips, ada nggak biasanya gitu tax tips? Tips nggak ada, tapi Nggak tax ada. ada. Tax ada, Namanya belum tax. GST. Oke, belum itu lagi ya? Belum itu lagi. 140.000. Rasanya gimana? Oke lah ya. Rasanya? Rasanya oke. Sambalnya, aduh. Sambal kurang. Ya yang penting makan Indonesia gitu loh mas. Itu aja udah pakai embel-embel Indonesia ya, masih agak-agak aduh. bingung ya, agak. Lah kenapa nggak masakan Indonesia? Saya nggak bisa mas. Pertama nggak mau, bahannya mungkin mahal juga ya. Bahannya juga mahal. Kan rempah-rempah, itu kenapa kita rempah-rempah dijajah dulu kan? Iya. Gara-gara rempah-rempah kan gitu mahal rempah-rempah jadi makannya lebih ke plain. Makan belinya saus kalengan terus campur daging, diaduk-aduk, matang udah. Makan sama nasi. Makanan sudah gitu aja dulu ya. Berarti waktu kemarin balik ke Bali makanan apa yang pertama Saya kali? pas landing itu saya langsung ngomong bapak saya, "Pak, aku mau makan bebek sekarang." Sekarang juga. Terus pas sudah makan gimana rasanya? Saya makan saya kayak mau nangis gitu. Ada rempah-rempah lagi. Saya gigit lengkuas, itu kayak udah happy banget. Udah lama nggak makan lengkuas itu. Ya. Tapi kan Indomie ada kan harusnya di situ. Mas, Indomie sama Indomie Australia sama Indomie Indonesia beda. Indomie Australia lebih bland. Bland apa bahasanya ya? Lebih hambar. Oh, Lebih hambar. Dan nggak pedas. Nggak pedas. Dan orang Australia kalau ngomong Indomie bukan Indomie. Apa? Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Padahal mie kuah tuh dibuat. Iya. Tapi mereka bikinnya sama kuah. Mie goreng dibikin sama kuah. Diisi kuah. Mungkin ini ya, kan pasti pabrikan-pabrikan yang besar-besar ini udah tahu lah marketnya kayak gini ya, Iya, dihambar-hambarin. kata orang bule. Itu tujuannya untuk orang bule, bukan buat orang Indonesia yang di situ. Oh, oke. Berarti ketika nyampe langsung makan Semakan bebek. bebek ya. Bahagia banget. Tapi ini nggak susah nggak nyari makanan Indonesia di situ? Jarang. Yang paling banyak pricey. makanan situ mahal banget. Ada di jauh dari Brisbane itu nasi ayam goreng kremesan 30 something dolar. 300.000. 300 ribuan. Nasi ayam kremes. ST 4 dolar, bayangin ST 4 dolar. 40.000, berarti 340.000 ya. Ya beda-beda tipis sama di dekat rumahku itu ayam kremesan 15.000 lah. Salah. 15.000. Di situ cuma berapa? 100. Beda kurs ya tadi beda kurs. Oh, berarti 340.000. Beda mata uang ya? Beda mata uang. Nah, sorry, ini udah lulus kan? Udah lulus SMA. Kemudian kamu balik ke sini. Terus kerjaanmu gimana? Jadi sebelum aku flight ke Indonesia, aku ngomong ke bosku, "Bos, aku hari Minggu ini, minggu terakhirku di Domino's," gitu. Aku ngomong itu dia sedih banget. "Oh no, serius, jangan. You are very hard worker, jangan," itu. Dia seneng lah kamu kerjaan. Gua dia sedih banget lihat aku pergi gitu. Aku resign. Tapi aku udah punya sertifikat. Sertifikat itu kayak di TAFE tadi itu. Kayak SMK-nya tadi. Ready to work gitu. Ready to works. Gitu kan. Sertifikat nursing. Dan setelah aku balik ke Australia Sertifikat lagi, nursing? Itu kamu sempat belajar itu berarti? sempat belajar itu. Jadi sambil sekolah saya bisa ngambil pelajaran itu. Jadi itu dihitung sebagai 1 jam pelajaran. Ada 6 jam pelajaran total, 5 pelajaran saya pelajaran sekolah biasa, satunya lagi SMK. Tapi di sekolah. Tapi di sekolah? Di sekolah. Saya nggak perlu keluar sekolah. Oke. Jadi misal pagi saya belajar matematika, jam kedua saya belajar psikologi, kelas ketiganya itu nursing. Gitu. Jadi siswa di situ tuh bisa boleh milih selain nursing apa? Ada diploma of business, ada certificate engineering, ada woodworking, ada ngelas, Woodworking, ngelas. ada ngelas. ada Plumbing? bricklaying. Bricklaying. Kuli. Jadi kuli, sama apa namanya, plumbing, apa? Plumbing, iya. Plumbing, ada juga. Berarti itu kayak, kalau di Indonesia itu kayak ekstrakurikuler kali ya? Ekstrakurikuler yang Bukan. menghasilkan sertifikat. Nah kayak gitu jadinya, dia ekstrakurikuler, diajarin, nanti dapat Sebenarnya enggak sertifikat. sih, dia lebih ke subjek, benar-benar subjek. Oh benar-benar mata pelajaran ya? Mata pelajaran dia. Dan itu ada sertifikatnya? Sertifikat fisik itu kalau misal aku mau kerja di aged care apa? Age care, tua, care, para ngerawat orang tua.
Panti Jompo. Panti Jompo. Nah, itu dia. Wah, tebak kata nih. Oke, Panti Jompo. Kalau mau kerja di Panti Jompo, aku punya sertifikat itu, aku bilang ke dia, ini aku punya sertifikat ini, experience-ku ini. Mereka bakal ngomong, oke, dibayarnya lebih tinggi daripada minimum wage, karena aku punya sertifikat itu. Oke. Jadi sertifikat itu dipakai buat orang-orang yang awalnya kerja di McD, mau kerja di restoran high end. Itu mungkin ya. Oh, kayak gitu ada sertifikat. Nah, itu dari tadi Mas Dewa nyebut minimum wage itu kayak apa UMR lah ya. Oh, iya. UMR gitu. Nah, berarti ketika Mas Dewa itu kerja di Domino's, yang mana itu masih pelajar, itu dapatnya minimum wage di situ juga. Jadi gini Mas, minimum wage itu semakin kamu tua semakin naik. Australia membolehkan anak-anak kerja dari umur 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ini mulai minimum wage, bener-bener minimum wage. Bener-bener minimum wage daerah lah gitu ya? Iya, satu state. Sampai atas dulu, umur-umur. Jadi kalau yang bawah ini gimana? 21 sama 30, wage-nya sama. Oke. 14 sama 15 itu dibayarnya $12 per jam. $12 per jam. 16, 15 dolar, 17 itu $20. Oke. Terus semakin tua semakin naik. Aku nggak tahu setelahnya. Ya, setelah itu ya. Berarti kan dolar Australia itu kursnya 10.000 ya. Jadi orang segitulah ya 12. Itu berarti pemerintah Australia itu menetapkan UMR untuk anak segini ini. Oh, nggak UMR minimum wage di sini kayak UMR satu daerah, nggak begitu jadinya. Nggak, beda, semakin tua semakin naik. Oke. Nah, ini kan rencana Mas Dewa itu balik lagi ke Australia kapan? Jadi saya sekarang lagi nunggu pengumuman beasiswa. Saya udah apply beasiswa langsung ke kampusnya. Terus Ini mau lanjut kuliah berarti ya? Ya, lanjut kuliah sana saya. Pengumumannya itu 13 Januari dan saya setelah apply visa flight paling sekitar Februari awal atau Februari tengah. Oke. Berarti kuliah di situ apakah ada kemungkinan untuk nanti setelah kuliah di situ mau bekerja lagi kah? Atau fokus kuliah? Saya mungkin akan kerja 2 tahun. Oh, maksudnya bisa, let's say gini, case pertama adalah Mas Dewa diterima beasiswanya. Iya. Case kedua adalah nggak diterima beasiswanya. Kita berharapnya diterima lah ya. Nah, kalau diterima, apa yang Mas Dewa akan lakukan di situ? Kalau beasiswa saya diterima, saya punya istilahnya tabungan saya cukup buat bayar tuitionnya. Jadi saya nggak perlu kerja lagi? Perlu kerja, tetap perlu kerja. Cuman nggak sesusah kalau saya nggak dapat beasiswanya ya. Biaya sendiri itu around berapa bayarnya? Supaya teman-teman tahu mungkin. Gimana ya? 90.000 buat 3 tahun, jadi 30 ribuan per tahun ya. 30.000 tuh berapa duit tuh? 300 juta. 300 juta kali 3. 1 miliar lah ya. Ya, anggap aja 1 miliar. 1 miliar. Kamu ngambil jurusan apa nanti? Keperawatan, nursing. Ya, jadi aku mau kasih tahu nih. Australia sekarang lagi kebutuhan 3 profesi ini. Perawat, teknik sipil, dan guru. Perawat, teknik sipil, dan guru. Jadi kalau mau jadi citizen Australia, kamu apply jurusan yang itu, karena mereka lagi dicari. Lagi butuh mereka nih? Kemungkinan gede, habis lulus dari jurusan ini, bakal bisa dapat permanent residency. Dimana kamu bisa stay di Australia sampai kapanpun. Oke. Gitu, karena lagi dicari emang. That's why itu kamu ngambil nursing. Biar aku biasanya jadi permanent residency. Permanent resident. Karena permanent resident itu sama citizen beda ya? Beda. Bedanya apa? Beda dikit doang sih. Ya, kalau citizen dapat welfare dari pemerintah, dapat BPJS, dapat kamu bisa ngutang ke negara buat bayar kuliah, bisa voting. Tapi cuma itu doang bedanya. Cuma 4 doang bedanya. Dan lebih ke gini ya, apa permanent resident tadi itu warga negaranya tetap warga negara asal kan. Kalau citizen jadi warga negara sono. Jadi warga negara Australia. Jadi kalau saya jadi citizen, saya punya Australian passport. Oh, kalau permanent resident paspornya masih paspornya bisa tetap Indo ya. Yeah. Oh, oke. Berarti nextnya setelah itu ada lagi nggak? Mungkin udah nge-planning nih. Next ya. Oh, saya udah planning sampai 20 tahun ke depan, Mas.
Oke, apa itu? 40 tahun ada kali. Ya, setelah itu saya bakal ngambil kedokteran. Jadi kalau di Indonesia kedokteran tuh S1. Di Australia kedokteran tuh kamu harus punya S1 dulu. Jadi kedokteran tuh S2 dan 4 tahun dia. Sebentar. Oh iya, di Indonesia misalnya aku SMA nih. Terus aku bilang, kamu mau kuliah di mana? Kuliah kedokteran. Iya. S1 tuh. Iya. Di Indo. Iya. Di luar, nggak ada tuh. Ada. S1 kedokteran? Hah? What? Adanya S2 kedokteran. Yang di S1-nya harus yang lain. Boleh apa aja. Jadi aku mau S1-nya seni melukis gitu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting nilainya bagus. Yang penting nilai bagus, nanti tes S2 dokter Tes boleh. S2 kedokteran langsung masuk. Oh tapi kalau Mas Dewa kan agak lebih nyambung lah nih kalau misalkan ke perawatan. Iya, lebih nyambung. Maunya ke kedokteran berarti ya. Oh Gitu. oke. Dan tujuan kenapa saya mau jadi permanent resident itu, karena kalau nggak jadi permanent resident, masuk kedokteran itu 120.000 per tahunnya. Berapa? 1,2 M per tahun. Kali 4, 1,2 5 M. miliar. 6 ya. Nah, kalau jadi permanent resident, apa ini ya benefitnya? Benefitnya, kuliah lebih murah. Kuliah jadi harga domestik. Jadi harga domestik sama harga internasional beda. Ah, ini Pak, baru juga nih. Jadi harga domestik sama untuk orang luar nih Iya. beda. Beda dong. Kalau permanent residence dapat harga domestik. Iya. Seberapa jauh bedanya? Jauh banget, Mas. Range Langit dan bumi lah. Kalau yang kedokteran itu Kedokteran 120.000 per tahun untuk untuk setahun. no. Untuk permanent residence? Iya. Kalau permanent resident itu 15.000 doang. Kalau yang Internasional internasional? 120.000 per tahun. Oh, wah jauh banget, jauh banget. Iya, makanya saya permanent resident karena itu. Jadi itulah kenapa pattern itu yang diambil ya? Iya. Oke, berarti ya semoga kedepannya Mas Dewa bisa itu Amin. kuliahnya kan udah dapet nih. Semoga beasiswanya juga nanti dapat. Nah, habis ini kan lagi di Bali, habis ini mau kemana kira-kira? Saya mau makan semua yang di Bali. Mau Udah makan lama dan nggak lihat jalan-jalan. rempah-rempah kan ya? Papa ngajak jalan kemana-mana? Kemana Enggak, udah? Papa sibuk kerja, tapi nggak apa. Kerja mulu ya? Iya, Kerja saya mulu ya? naik ojek kemana-mana. Ya, apalagi cuman di sini, orang di Australia aja. Sudah sendirian. Yoi, Ya. sama. Dan apa ya, banyak hal yang saya dapat nih ketika ngobrol dengan Mas Dewa. Pertama, ternyata LPDP, beasiswa LPDP itu nggak cuman nyokolahin ibu S2 ya, S2 ternyata bisa juga nyokolahin anaknya dan bisa jadi mandiri kayak gini nih, thanks to LPDP, luar biasa banget. Dan ternyata di luar itu sangat banyak yang jauh berbeda dengan di sini. Dan semoga cita-cita Mas Dewa bisa terpenuhi lah dengan segera. Boleh kata-kata terakhir boleh? Oke. Apa mau kata-kata terakhir? Sini. Seberapa jauh kalian mau belajar, Indonesia tetap rumah. Keren banget. Seberapa jauh pun kalian belajar, Indonesia tetap rumah. Oke. Thank you very much. Mas Dewa. Nah, maaf bahasa Inggris saya kurang. Thank you very much ya. Bye teman-teman semuanya. Baik. Bye-bye.